A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabb wa yarda. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanak la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Amma ba'du, ikhwan, akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat kembali melanjutkan renungan kita di bawah naungan Al-Quran Al-Karim. Kita masih berada pada tema utama yang sama, dengan subtema juga yang sama. Mengenal Allah melalui asma-Nya, memahami asma Allah melalui ayat-ayatnya, dengan subtema di bawah naungan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad bukan hanya sekedar pemahaman, pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa, tapi pemahaman juga dilanjutkan dengan keharusan-keharusan yang tidak mungkin terpisah dari pesan yang terdapat dalam nama ini, yaitu mengajak kita semua untuk menyatukan hati kita, barisan kita, menuju tujuan yang sama. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman, yang bertauhid kepada Allah, wajib untuk menyatukan aktivitas kita semata-mata untuk tujuan Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini insya Allah merupakan satu permulaan yang baik, di mana kita semua walaupun dengan latar belakang yang berbeda, dengan potensi yang berbeda, pekerjaan yang berbeda, menuju ke arah yang sama akan dapat menyatukan potensi usaha kita hingga melahirkan karya-karya yang besar. Tapi walaupun kita sebagai umat Islam isman dengan nama dan alamat, tapi esensinya bukan lagi keislaman kepada Allah. Kita mengaku umat yang bertauhid, hanya sekedar ucapan atau pemahaman, tapi ternyata aktivitas hidup kita tidak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Barisan kita juga tidak bersatu di jalan Allah. Maka yang akan lahir adalah pertentangan, perselisihan, perpecahan yang akan melemahkan kekuatan kita. Sebagaimana yang terjadi pada saat ini di tengah-tengah masyarakat Islam. Berbeda dengan keadaan Rasul bersama para sahabatnya yang berjuang semua mengajak kepada Allah. Dan Allah perintahkan Rasulnya untuk mengumumkan, Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Katakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya inilah jalanku. Aku mengajak kepada Allah, bukan mengajak kepada diriku, tapi mengajak kalian semua untuk menuju Allah. Ala basirah, di atas pemahaman, di atas penerangan, bukan dalam keadaan buta. Bukan dalam keadaan tuli, tapi atas dasar pemahaman. Ana wa manittaba'ani, itulah aku, misiku, dan orang-orang yang mengikuti jejakku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah, wa ma ana minal musyrikin, dan saya bukan termasuk dari orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Maka kajian kita pada pagi hari ini, kajian masih di bawah naungan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Wahid Al-Ahad, akan menjadikan beberapa ayat dari surah Al-Imran sebagai kajian dan renungan kita pada pagi hari ini, dimulai dari ayat 100. Nah, sebelumnya marilah bersama-sama kita membaca Ummul Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق
وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ. Ikhwan, akhwat, Nabi sebagai rahmat bagi seluruh al-alamin yang diutus untuk mengeluarkan umat manusia dari kegelapan menuju kehidupan yang terang-terang, menuju kehidupan yang terang benderang, dari pertentangan, perselisihan, disebabkan isma dan kefanatikan yang bermacam-macam, bersatu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berpegang kepada talinya. Apa yang diperjuangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin dan rahmat Allah berhasil melakukan satu perubahan di tengah-tengah bangsa Arab yang tadinya terpecah-pecah, terbelah-belah dengan fanatisme suku masing-masing. Allah Subhanahu wa ta'ala persatukan hati mereka dalam iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dakwah ini bukan hanya disambut oleh bangsa Arab, tapi oleh bangsa-bangsa yang lain yang tadinya mereka hidup dengan tujuan yang tak jelas, dipecah belah oleh kefanatikan yang membutakan mereka. Begitu pula mereka menjadi makhluk-makhluk yang kehilangan rasa rahmat disebabkan karena mereka memuja hawa nafsu mereka. Begitu mereka mendengarkan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak mereka bersatu, mereka menyadari akan kemuliaan diri mereka di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kemuliaan seseorang bukan dilihat dari sukunya, bangsanya, warna kulitnya atau statusnya, tapi dari iman dan ketakwaan kepada Allah. Membuka pintu harapan bagi mereka-mereka yang tadinya selama ini tersisihkan, tertindas, teraniaya karena status mereka, atau karena suku mereka yang lemah, atau disebabkan karena mereka tidak sama sekali bernaung di bawah nama suku-suku yang besar, apalagi yang statusnya sebagai hamba sahaya. Datang Islam memerdekakan jiwa mereka semua dari perbudakan. Walaupun status seseorang pada saat itu masih seorang hamba sahaya, status ini didapatkan bukan semenjak Islam, tapi semenjak sebelum Nabi kita diutus, dia telah menjadi seorang budak yang dibeli oleh tuannya. Maka Islam dengan penuh kebijaksanaan bagaimana menghapuskan perbudakan dengan aturan-aturan yang dibuat. Walaupun statusnya masih sebagai seorang budak, tapi jiwanya merdeka. Dia merasa kehormatan dirinya betul-betul dijaga, dipelihara oleh Allah. Walaupun tuannya dalam status di dunia lebih mulia, tapi kalau dia beriman, bertakwa, maka di mata Allah dia akan lebih mulia. Itu yang terjadi pada Yasir dan Sumayyah, yang merupakan hamba sahaya bagi pemuka Quraisy. Bagaimana Abu Jahal menyiksa diri mereka, tapi dia tidak merasa diri mereka rendah, bahkan rela mempersembahkan jiwa raga mereka untuk mempertahankan keyakinan dan imannya.
Islam datang untuk memerdekakan umat manusia, bukan memenjarakan mereka, untuk memuliakan mereka, bukan merendahkan diri mereka. Oleh karena itu dakwah-dakwah Islam yang mengajak untuk merendahkan manusia, memenjarakan mereka, membodoh-bodohi mereka, ini bukan dakwah Islam. Tapi dakwah yang disampaikan oleh ulama-ulama yang menunggangi Islam untuk kepentingan mereka dengan menjajah umat manusia dan menghilangkan kemerdekaan mereka. Ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota suci Madinah, dia menjumpai penduduk Madinah terpecah belah. Peperangan berkecamuk di antara mereka selama ratusan tahun. Itu yang terjadi pada dua suku besar, Aus dan Khazraj. Nabi datang dengan membawa kaum muhajirin. Maka langkah pertama yang Nabi lakukan adalah mempersatukan mereka, menghapuskan dendam, kebencian, permusuhan di antara mereka, dan melarang mereka untuk mengingat dendam jahiliyah. Siapa yang menyebut mengingatnya, maka bukan dari pengikut Nabi kita Muhammad SAW, dan Allah lembutkan hati mereka dengan Islam. Maka lahirlah masyarakat Islam yang kompak, yang bersatu, walaupun di sekeliling mereka terdapat orang-orang munafik yang tidak senang dengan keadaan seperti ini. Dengan persatuan mereka dirugikan, dengan perpecahan mereka diuntungkan, apalagi mereka bisa bekerja sama, berkolaborasi dengan konglomerat Yahudi yang melakukan pemerasan, pembodohan terhadap sebagian besar masyarakat Madinah. Dua suku yang tadinya bercerai-berai bersatu. Bersama-sama mereka berpegang pada tali Allah. Mereka melupakan dendam permusuhan mereka. Juga mereka dipersatukan bersama kaum muhajirin. Kaum Ansor tidak sayang-sayang untuk membuka rumah mereka. Menyediakan tempat yang terbaik untuk kaum muhajirin yang tidak memiliki tempat tinggal. Dalam makanan, mereka mengutamakan kaum muhajirin sebelum anak dan keluarga mereka. Bukan hanya satu hari, tapi bertahun-tahun. Inilah hadirin sekalian, rahmat, kecintaan, kebersamaan yang dibangun oleh Islam. Bukan pertentangan, perselisihan, dan kefanatikan antar kelompok. Satu merendahkan yang lain, satu menyisihkan, memojokkan yang lain, dan dia merasa dirinya golongan yang benar dan selamat. Yang lainnya adalah golongan yang celaka dan binasa. Setelah beberapa lama, kaum Ansor di Madinah bersama kaum Muhajirin menikmati suasana kerukunan persatuan. Orang-orang Yahudi yang dulu menarik keuntungan dari pertentangan, perpecahan, dan peperangan mereka, menjual senjata pada saat perang di antara mereka. Juga membuka bank-bank mereka untuk memberikan pinjaman kepada orang yang berperang yang membutuhkan biaya yang besar. Berperang satu hari akan menelan biaya lebih besar daripada kebutuhan satu kaum selama 1 bulan. Mereka harus meminjam uang untuk membeli senjata, hingga menggadaikan rumah mereka, ada yang menggadaikan kebun mereka, ada yang menggadaikan ternak mereka, sampai ada yang menggadaikan diri mereka. Jadi orang-orang Yahudi diuntungkan bersama orang-orang munafik yang berkolaborasi dengan mereka. Membuat rakyat, masyarakat mereka menderita seperti yang kita jumpai di tengah-tengah bangsa kita. Ada sebagian orang tidak peduli dengan kehormatan, kedaulatan bangsanya, yang penting keuntungan pribadi. Akhirnya orang-orang Yahudi melakukan satu rencana. Setelah mereka bermusyawarah di antara mereka, untuk kembali mengingatkan Aus dan Khazraj dengan dendam permusuhan mereka. Ketika Aus dan Khazraj sedang berkumpul di masjid, menikmati suasana yang penuh kecintaan kerukunan, tahu-tahu seorang anak dari Aus yang dibayar oleh orang Yahudi menyanyikan lagu-lagu kemenangan Aus terhadap Khazraj dan juga korban yang berjatuhan di pihak Khazraj. Hingga dendam yang tadinya telah terkubur kembali terbongkar, kembali mereka diingatkan. Akhirnya kaum Khazraj beranggapan bahwa ini merupakan tindakan sengaja, provokasi yang dilakukan oleh Aus yang tidak melupakan kebencian mereka.
Tahu-tahu seorang anak dari Khazraj menjawab dengan syair-syair yang mengingatkan Aus akan kekalahan mereka, korban-korban mereka. Akhirnya suasana dingin berubah menjadi panas. Masing-masing menuduh pihak lain masih belum dengan tulus merupakan kebencian mereka. Akhirnya mereka keluar berjanji untuk mengumpulkan pasukan mereka bertemu di tempat yang bernama Al-Harrah yang merupakan tempat di mana mereka terbiasa perang di sana. Akhirnya sahabat dari kaum Muhajirin menyaksikan hal tersebut bergegas-gegas datang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Nabi dengan tergesa-gesa langsung datang ke tengah-tengah mereka. Atarji'una kuffaran wa ana baina dhahranaikum. Apa kalian akan kembali ke dalam keadaan kafir? Yaqtul ba'dukum ba'dha. Satu sama lain saling membunuh. Padahal saya masih di tengah-tengah kalian. Pada saat itu turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran dimulai dari ayat 100. Mengingatkan kepada kaum Ansar bahwa ini bukan provokasi dari Aus maupun Khazraj, tapi ini merupakan provokasi makar yang dilakukan orang-orang Yahudi untuk memecah belah mereka dan kembali menjerumuskan mereka dalam perang. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In tuti'u fariqam minalladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, bila kalian menuruti, mengikuti sebahagian kelompok dari ahli kitab yang melakukan makar terhadap kalian, mereka akan mengembalikan kalian kembali dalam kekafiran setelah kalian beriman pada Allah. Karena berpecah belah, bermusuh-musuhan, dan saling membunuh merupakan perbuatan yang mengeluarkan dari iman dan Islam. Ini bukan hal kecil. Lalu Allah bertanya, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa fikum rasuluh. Bagaimana kalian patut kembali ke dalam kekafiran? Padahal ayat-ayat Allah masih segar dibacakan di tengah kalian. Wa fikum rasuluh, dan di tengah kalian masih terdapat Rasulullah. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Dan siapa yang berpegang kepada Allah, kepada talinya, maka dia telah ditunjukkan ke jalan yang lurus. Jadi Allah sebutkan bahaya perpecahan. Begitu pula berperang saling membunuh di antara mereka yang akan mengeluarkan mereka dari iman dan Islam. Jalan keluarnya hanya ya'tasim billah, berpegang kepada Allah, bernaung di bawah naungannya, bersatu dalam agamanya. Ini jalan keselamatan bagi kita semua. Jadi kalau umat Islam saat ini bertanya, bagaimana kita bersatu? Bersatu dalam Islam. Bukan dalam kelompok dan golongan, itu mustahil. Tapi bersatu dalam Islam, kita semua berserah diri kepada Allah. Tidak mengedepankan nafsu, fanatisme kita, tapi mengedepankan keridhaan Allah dan mendengarkan bimbingan petunjuknya yang mengajak kita semua untuk menyembahnya, tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, dan bersatu dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat tauhid dan menyatukan kalimat kita merupakan dua muka bagi agama kita yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala kembali menyeru, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Bersungguh-sungguh untuk bertakwa kepada Allah. Kalau hari ini terdapat lobang di sana sini, kekurangan di sana sini, kalian menyempurnakannya pada hari esok hingga ketakwaan menjadi bangunan yang membentengi, melindungi kalian dari tipu daya syaitan dan ketergelinciran dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena arti takwa dalam bahasa Arab diambil dari waqwa yang berasal dari kata kerja waqa yaqi wiqayatan, yang artinya melindungi, menjaga, membentengi, dan takwa adalah benteng.
Nah, kalau kita tidak membangun ketakwaan kita, menjaganya, bagaimana kita akan selamat? Bagaimana kita akan terbentengi dari syaitan? Nah, berserah diri kepada Allah, bersatu dalam agamanya akan menumbuhkan ketakwaan. Berbuat baik pada sesama akan membuat ketakwaan kita semakin kokoh dan kuat. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan biarkan diri kalian mati kecuali dalam keadaan muslimun, bersatu dalam Islam. Allah tidak mengatakan wala tamutunna illa wa antum alal Islam, jangan kalian mati kecuali kalian dalam Islam, tapi Allah gunakan kata wa antum muslimun, artinya kalian bersatu dalam berserah diri kepada Allah. Jadi bukan hanya mengharuskan kita mati sebagai muslim, tapi kita bersama-sama hidup dalam keadaan muslimin, mati juga dalam keadaan muslimin. Ini yang harus kita jaga. Karena banyak orang menjaga sholatnya, puasanya, ibadahnya, Islamnya, tapi tidak menjaga persatuannya dalam Islam. Hingga dia melukai saudaranya dengan ucapannya, dengan keangkuhannya, dengan kesombongannya, merendahkan juga satu sama lain, membanggakan diri. Ini akan menyebar kebencian dan permusuhan yang akan membuat setan hanya duduk di atas kepala kita, mengarahkan kita ke arah yang betul-betul mencelakakan dan menjerumuskan kita. Semua seruannya mengajak kita semua untuk bersatu dalam iman dan Islam. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan bangsa Arab dulu waktu mereka masih berpecah belah, bermusuh-musuhan. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a. Ingat dahulu nikmat Allah ketika kalian masih apa? Bermusuh-musuhan. Fa'allafa baina qulubikum. Allah Subhanahu wa ta'ala satukan di antara hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kalian berubah dari suasana kebencian dan permusuhan. Kalian bersama-sama bersatu dalam persaudaraan yang penuh dengan kecintaan. Yang tadinya bermusuh-musuhan, datang Rasul mengajak kalian bersatu dalam agama Allah, bekerja sama dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengubah keadaan kalian. Kemarin kalian masih bermusuh-musuhan, pagi harinya kalian telah bersatu dalam persaudaraan yang penuh dengan kecintaan. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar, dan dulu kalian dengan kehidupan kalian berada di tepi jurang api neraka. Fa anqadhakum minha, lalu Allah selamatkan kalian dengan bimbingan dan hidayahnya, dengan kehadiran Rasul di tengah kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagi kalian agar kalian mendapatkan petunjuk dan bimbingan. Maka jangan lagi kalian membawa dan mengedepankan kelompok dan golongan kalian, sekte kalian, mazhab kalian, tapi katakan ana muslim, wa nahnu muslimun. Betapa indahnya kata-kata ini keluar dari mulut seorang muslim dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk mensosialisasikan segala kebaikan, menutup pintu segala keburukan. Karena begitu kebaikan kita sosialisasikan, opini masyarakat akan sehat, akan manis dan indah. Begitu keburukan kejahatan tertutup, maka barisan kita akan menjadi kokoh dan kuat. Wal takun minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah di antara kalian terdapat satu umat, bukan hanya satu dua orang. Satu umat yang mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan mengajak menyerukan kepada yang ma'ruf. Nilai-nilai kebajikan, kemuliaan yang bersifat universal. Bukan hanya sesama orang Islam menghargai, bahkan orang di luar Islam juga akan terpesona melihat nilai-nilai yang begitu indah, yang bersifat universal. Artinya setiap manusia mencintai, menghargai dan merindukannya. Tolong menolong, kejujuran, amanat, saling membantu, peduli. Ini nilai-nilai universal yang amat indah. Dan mengajak kepada yang ma'ruf. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah, melarang dari segala macam bentuk perbuatan mungkar. Kemungkaran di sini menggambarkan hal-hal yang buruk yang bersifat universal, bukan hanya kaum muslimin.
yang mengingkarinya. Orang-orang di luar Islam pun setiap manusia mengingkari dan tidak menyukainya. Oleh karena itu kalau kita kaum muslimin melakukan perbuatan yang mungkar, maka jatuhlah kita di mata orang-orang yang bukan Islam. Walaupun kita menganggap kita berada dalam agama yang benar, tapi nama agama kita tidak akan melindungi kita dari keburukan perbuatan kita. Tapi sebaliknya orang-orang kafir di saat mereka melakukan perbuatan mulia, mereka menghargai nilai-nilai kemuliaan universal walaupun mereka orang kafir, tapi perbuatan mereka akan membuat mereka tampil dengan indah, menarik dan menawan tanpa melihat agama mereka. Akhirnya orang akan menganggap agama mereka benar karena perbuatan mereka baik dan mulia. Sedangkan kita dengan perbuatan kita, orang akan mengatakan agama kita salah karena perbuatan kita yang membuat agama kita tampil dalam keadaan yang buruk dan tidak menarik. Ini kejahatan umat Islam tanpa mereka sadari. Sudah tidak mengajak orang untuk masuk ke dalam Islam melihat kebenaran, malah mereka menampilkan Islam dalam penampilan yang buruk dan menjijikkan. Padahal ini merupakan perbuatan-perbuatan mereka yang tidak ada kaitannya dengan nilai-nilai Islam. Jadi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kalian tampil satu umat, satu kelompok yang mengajak kepada segala kebaikan, memperjuangkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, dan mereka lah orang-orang yang benar-benar beruntung. Ini orang-orang yang akan mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah Ta'ala. Bukan hanya mereka baik, tapi mereka melakukan perbaikan. Di saat kita hidup dalam suasana seperti ini akan indah, mata memandang kemanapun, telinga mendengar. Begitu juga suasana hati kita akan betul-betul nyaman di saat kita menyaksikan masyarakat hidup dalam kebajikan dan kemuliaan. Tapi walaupun kita dalam suasana ekonomi yang baik, rakyat hidup dalam kesejahteraan, tapi kalau kejahatan merajalela di antara mereka, maka manusia tidak akan merasakan aman dan ketentraman. Lalu selanjutnya Allah ingatkan kita, wala takunu kalladzina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun 'adzim. Dan jangan kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih. Sudah berpecah belah, hati mereka juga berselisih. Setelah datang kepada mereka keterangan yang terang benderang, yang jelas, yang mengajak mereka untuk bersatu dalam agama Allah. Wa ulaika lahum adzabun 'adzim, dan bagi mereka Allah sediakan azab yang maha dahsyat. Ternyata apa yang terjadi pada umat terdahulu Yahudi maupun Nasraninya terjadi pada kita bahkan lebih dahsyat. Orang-orang Yahudi Nasrani mulai meredam pertentangan di antara mereka. Walaupun doktrin agama mereka penuh pertentangan, justru kita umat Islam yang agama kita mengajak ke arah persatuan, kita menyebar luaskan keberingasan, permusuhan dan pertentangan. Dalam satu hadis yang sahih walaupun dia merupakan hadis ahad, sesuai dengan ayat ini, Rasulullah SAW bersabda, iftaraqatil yahud ila 71 firqah. Orang-orang Yahudi terpecah belah menjadi 71 ila 70 firqah. Ila 71 firqah. Pecah belah menuju 71 golongan. Perlu kita ingatkan kata 70 di sini ya, bukan menentukan angka tertentu, tapi menunjukkan jumlah yang banyak. Seperti firman Allah, wa in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum. Walaupun kamu mohon ampun bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberikan ampunan buat mereka. Bagaimana kalau 80? Sama, karena 70 di sini bukan menentukan angka tertentu, tapi sebanyak apapun kamu memohon ampun bagi mereka, Allah tidak akan memberikan ampunan. Begitu juga pada hadis ini, bahwa orang-orang Yahudi terpecah belah hingga 71 golongan, artinya jumlah yang begitu banyak. Yang mengejutkan, waftaraqatin nasara ila 72 firqah. Orang-orang Nasrani terpecah
menjadi 72 golongan, artinya lebih banyak golongan di antara mereka. Bagaimana nasib umat Islam? Umat Islam lebih mengenaskan lagi, wasataftariqu ummati ila 73 firqah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semua dalam api neraka illa wahidah, kecuali satu. Nah, yang satu ini bukan tertuju pada kelompok dan golongan tertentu, tidak. Kelompok Salafi mengatakan kita al-firqatun najiyah. Kalangan Khalafi lawannya mengatakan kita al-firqatun najiyah. Sufiyah mengatakan kita golongan yang selamat. Syiah mengatakan kita golongan yang terpilih dan selamat. Orang-orang Ahlus Sunnah juga dengan kelompok-kelompoknya mengatakan demikian. Kelompok Asy'ari mengatakan kami sebagai golongan yang selamat. Oleh karena itu mereka begitu fanatik terhadap Asy'ari mereka. Padahal nama-nama ini belum ada pada masa Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana menjadi apa? Menjadi jaminan bahwasannya salah satu kelompok dari mereka merupakan kelompok yang dimaksudkan oleh Nabi sebagai golongan yang selamat. Sebetulnya keterangan dari hadis ini jelas sebagaimana yang Al-Quran terangkan. Semua yang berpecah belah, yang bergolong-golongan, yang saling membenci disebabkan kefanatikan mereka, finnar. Apapun golongannya. Lalu siapa yang selamat? Yang selamat yang beribadah pada Allah dengan penuh ketulusan, memurnikan ibadah mereka semata-mata untuk Allah. Dia berada dalam Islam dan bersatu dalam Islam. Dia tidak ingin sama sekali dipecah belah dalam kelompok-kelompok golongan-golongan yang membuat kemurnian iman dan Islamnya ternoda dan tercemar oleh kefanatikan, kebencian dan permusuhan ataupun kesombongan. Jadi sebagaimana firman Allah, jangan kalian tergolong dari orang musyrik. Mereka-mereka yang memecah belah agama mereka, setiap kelompok merasa bahwa mereka lah golongan yang selamat. Berarti yang selamat yang bertauhid pada Allah. Yang bertauhid bukan hanya orang yang mengatakan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Esa, tapi yang bertauhid, yang hatinya betul-betul ditujukan teruntuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjalan di jalan Allah. Hatinya tidak terdapat sedikit pun kefanatikan pada kelompok dan golongan tertentu. Oleh karena itu dia melihat segala sesuatu atas dasar kebenaran. Kebenaran yang datang dari Allah. Yang sesuai itulah yang benar, yang salah-salah. Tanpa melihat apakah latar belakang golongannya, mazhabnya atau kelompoknya. Karena dia tidak ingin sama sekali dimasukkan dalam kotak mazhab yang pengap, yang sempit atau golongan. Tapi dia ingin masuk ke dalam Islam yang akan memerdekakan dirinya, yang akan memuliakan dirinya, yang akan mengikat dirinya langsung dengan Allah dan Rasulnya. Begitu pula kitabnya. Oleh karena itu di saat dia memandang kaum muslimin, dia pandang mereka dengan penuh kecintaan. Dia menjaga dirinya dari gangguan, dia selalu ingin berbuat kebaikan. Dia tidak melihat kaum muslimin di sekelilingnya atas dasar kelompok dan golongannya. Kamu Salafi, kamu Asy'ari, kamu Khalafi, kamu Sufi, tidak. Tapi dia memandang mereka semua dengan identitas mereka sebagai muslim dan muslimun dan selalu mengajak ke sana. Jadi golongan yang selamat di sini bukan tertuju pada Syiah atau pada Sunnah, pada Salafi atau Khalafi, tapi pada orang-orang yang memiliki kriteria yang Allah sebutkan, yaitu orang yang berserah diri, berpegang kepada tali Allah, bertakwa kepadanya, bersatu dalam agama Allah. Maka dalam setiap golongan nanti, Allah akan memilih mereka-mereka yang penuh keikhlasan, penuh ketulusan. Kemudian mereka-mereka yang tercemar oleh kesyirikan, pertentangan, kebencian, dan permusuhan akan dikeluarkan. Oleh karena itu dari setiap kelompok nanti akan ada orang-orang yang terpilih. Lalu mereka semua disatukan. Dari setiap bangsa, setiap suku, ada orang-orang yang terpilih, dipilih oleh Allah untuk menerima hidayahnya. Mereka akan disatukan bersama-sama bersama kafilah para nabi sebelumnya. Dan mereka yang dikenal sebagai umat tauhid yang beriman dan berserah diri kepada Allah. Jadi ikhwan akhwat yang dirahmati Allah.
Jangan biarkan diri kita diperdayakan oleh syaitan, oleh atribut-atribut yang dikibarkan oleh syaitan, kemudian kita bernaung di bawah naungannya. Tapi marilah bersama-sama kita masuk ke dalam agama yang diridhai Allah. Wa raditu lakumul Islam madina. Ini jaminan yang tidak akan sama sekali diragukan. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala gambarkan bagaimana azab yang mengerikan bagi mereka yang hobi berpecah belah. Wa ulaika lahum adzabun adzim yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ketika mereka tiba di satu hari nanti, ketika sebahagian manusia wajah mereka putih bercahaya terang benderang, sebagaimana hati mereka juga dulu penuh dengan cahaya kedamaian, ketulusan, keimanan. Sebahagian lagi wataswaddu wujuh, kalian akan menjumpai pada hari tersebut sebahagian wajah manusia hitam gelap gulita sebagaimana jiwanya yang gelap dan hitam, yang penuh dengan nafsu angkara murka, kebencian dan permusuhan. Bagaimana keadaan mereka masing-masing? Fa'ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Adapun yang wajah mereka hitam dan gelap gulita, itu mereka yang bercerai-berai, yang kembali ke dalam kekafiran setelah mereka beriman. Allah bertanya pada mereka, apakah patut kalian kembali dalam kekafiran setelah kalian beriman? Fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Rasakanlah azab Allah disebabkan kekafiran kalian. Jadi yang membuat mereka kembali ke dalam kekafiran bukan mereka menyembah berhala-berhala kembali seperti sebelumnya, tapi setelah mereka beriman mereka berpecah belah, bermusuh-musuhan, bahkan saling menumpahkan darah sesama saudara mereka. Tapi sebaliknya, wa ammal ladzina biyaddat wujuhuhum, adapun yang wajah mereka putih bercahaya sebagaimana jiwa mereka yang bercahaya, diterangi cahaya iman, memberikan rasa aman bagi diri mereka, keluarga mereka, masyarakat mereka, menjaga diri mereka dari gangguan-gangguan yang merugikan saudara mereka. Bersatu dalam agama Allah, yang wajah-wajah mereka putih bercahaya, fafi rahmatillahi hum fiha khalidun. Allah tempatkan mereka dalam rahmat Allah, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Tilka ayatullahi natluha alaika bil haq. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan bagimu bil haq. Bukan dongeng, bukan drama, bukan legenda, tapi kisah-kisah yang hak, yang benar yang diceritakan Allah dengan tujuan untuk mendidik kalian. Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan hak. Wa mallahu yuridu dzulman lil alamin. Dan Allah sekali-kali tidak ingin melakukan kezaliman pada al-alamin, pada makhluk-makhluknya di alam raya ini. Bagaimana mungkin yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha kuasa melakukan kezaliman? Kezaliman dilakukan oleh orang-orang yang sebetulnya lemah, oleh orang-orang yang jiwanya dikuasai nafsu angkara murka, sedangkan Tuhan kita Ar-Rahman Ar-Rahim, kepunyaannya seluruh nama-nama yang penuh keindahan, bagaimana mungkin melakukan kezaliman pada hambanya? Maka bila hambanya menderita sengsara, begitu juga terkena wabah corona saat ini, bukan karena Allah zalim, tapi Allah sedang memberikan peringatan kepada kita agar tidak sombong, tidak bangga dengan apa yang kita miliki dari pengetahuan, dari harta benda, dari berbagai macam fasilitas hidup. Tidak bangga pula dengan ibadah kita, dengan apa yang kita lakukan dari kebaikan. Semua itu merupakan hidayah dan karunia dari Allah. Maka orang yang berserah diri kepada Allah, mereka lah orang-orang yang benar-benar berada di bawah naungan rahmat Allah. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala meyakinkan kita, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Kepunyaan Allah semua yang terdapat di langit dan di bumi. Kalau kalian datang pada Allah, Allah bisa memberikan apa yang kalian inginkan, melindungi kalian dari apa yang kalian takuti. Wa ilallahi turja'ul umur, dan kepada Allah seluruh perkara akan dikembalikan. Yang tidak selesai di dunia akan diselesaikan pada hari tersebut dengan penuh keadilan. Maka jangan pernah berbuat kezaliman. Jangan lakukan sesuatu yang akan merugikan kalian kelak di hari kemudian nanti. Setelah itu Allah ingatkan kedudukan kita yang telah disiapkan Allah jauh-jauh hari
kuntum khaira ummatin. Allah tidak mengatakan antum khaira ummatin. Kalau Allah mengatakan antum khairu ummah, tidak menjelaskan bahwa ini merupakan hal yang telah disiapkan Allah pada masa yang lalu dan silam. Tapi kalau kuntum, dengan masuknya kana kepada antum, menjelaskan bahwa ini telah disiapkan Allah jauh-jauh hari sebelum manusia ditempatkan di muka bumi ini. Sesungguhnya kalian semenjak dahulu telah disiapkan Allah untuk menjadi sebaik-baiknya umat. Tapi dengan syarat, ta'muruna bil ma'ruf. Kalian berjuang mensosialisasikan yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar. Kalian berjuang untuk mencegah dan memerangi yang munkar. Wa tu'minuna billah. Dan loyalitas kalian hanya teruntuk Allah. Kalian beriman kepada Allah, bukan kepada kelompok, bukan kepada golongan. Tapi kalian lakukan semua ini semata-mata dengan semangat keimanan kalian kepada Allah. Walau amana ahlul kitab lakana khairal lahum. Kalau para ahli kitab mereka mau beriman seperti ini, niscaya akan lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minun, di antara mereka terdapat orang-orang yang beriman. Wa aktsaruhumul fasiqun, tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Begitu pula kita umat Islam saat ini. Agama menjadi guyon, menjadi dagelan, menjadi humor, juga agama wal iyadzu billah yang seharusnya menaburkan rahmat malah menaburkan kebencian, permusuhan. Yang tidak memberikan rasa aman, menyejukkan hati, malah mengobarkan kebencian, permusuhan, yang menjerumuskan umat untuk berpecah belah dan bercerai-berai. Kita yakin bahwa ini bukan agama Allah, tapi agama Allah yang mengajak manusia kembali kepada Allah dengan membuka mata hati mereka, akal fikiran mereka, menerima kebenaran, berserah diri kepada Allah, lalu beramal sesuai dengan apa yang mereka imani dan mereka yakini. Mudah-mudahan dengan hadirnya bulan Ramadan, kali ini 1441, kita menjadi umat yang betul-betul sesuai dengan apa yang Allah persiapkan untuk menjadi sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan bagi umat manusia, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dengan semangat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, orang-orang yang mendahului kita dengan keimanan. Begitu pula yang hidup bersama kita, demikian pula orang-orang yang beriman di masa yang akan datang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita dari kebencian, walaupun sekecil apapun terhadap sesama orang yang beriman. Mudah-mudahan Allah tutup hidup kita dalam keadaan yang sebaik-baiknya, dalam keadaan yang diridhai Allah. Allah hapuskan dosa kita, kumpulkan kita bersama Nabi kita Muhammad SAW, para keluarga, sahabatnya, demikian pula saudara-saudara beliau dari para nabi dan para rasul. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.